7 orang prajurit pengawal itu melarikan kudanya bagaikan dikejar setan. 3 orang terluka, sementara 3 orang penunggang kuda masih dalam keadaan siaga. Mereka heran karena Rakai Linggar sama sekali tidak bergeming. Dia malah berdiri tegak, menantang dengan sebilah pedang di tangan kanannya. Ayo, perampok-perampok picisan, keroyoklah aku. Aku tidak gentar menghadapi kalian. Bagus, bagus. Rupanya kau cukup mempunyai keberanian juga, Rakai Linggar. Jadi kalian sudah tahu siapa diriku. Apa salah kami? Dengar Rakai Linggar. Kesalahanmu hanya kecil itu karena kau suara orang licik Rasemi. Berkatalah dengan terus terang. Baiklah. Menurut keterangan Rakai Manoja, kau juga seringkali membuat syair-syair cinta. Kesatria-kesatria macam apa kalian ini? Kalian bukannya belajar dengan baik di asrama pendidikan, tapi malah sibuk menulis syair cinta. Itu adalah aku, Rasemi. Aku. Mengapa kalian ikut campur? Rakai Linggar, kalau kau menulis syair cinta untuk gadismu di kota Lasem, barangkali tidak akan menimbulkan masalah besar. Tapi karena kau menulis syair cinta dan syair itu kau tujukan untuk Tuan Putri Raja Dewi, masalahnya menjadi lain. Apakah itu dilarang? Jelas dilarang. Sekarang ini buktinya. Rakai Manoja sudah menjadi korban karena syair-syair cintanya. Itu keputusan yang tidak adil. Kami semua berhak menulis syair cinta jika memang kami senang melakukannya. Tapi jangan kau tujukan kepada Tuan Putri Tunggadewi ataupun Tuan Putri Raja Dewi. Mereka adalah putri-putri kerajaan yang dihormati. Kau tidak pantas mencintai beliau. Mengapa tidak pantas? Kau lihatlah. Seharusnya Rakai Linggar berkaca di depan cermin yang bersih. Dia benar-benar kesatria yang tidak tahu diri. Itulah sebabnya dia harus binasa malam ini. Kukira semua orang berhak memuja-muja Tuan Putri Tunggadewi ataupun Raja Dewi. Mereka adalah Sekar Kedaton. Banyak kesatria yang menggandrungi mereka. Dan bukan hanya kami berdua. Kalian ini mengapa menjadi orang-orang picik? Kalian sedang meributkan urusan orang lain. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Kami tidak mempunyai banyak waktu. Baiklah. Aku tidak akan melarikan diri. Sekalipun aku harus menghadapi kalian bertiga, aku tidak akan gentar. Jika aku harus mati seperti Rakai Manoja, aku akan mati tanpa dosa. Ayolah, majulah kalian. Tangkaplah Rakai Linggar. Bunuhlah aku. Rasemi, Rakai Pinggala, serahkan orang ini padaku. Majulah kalian bersama-sama. Keroyoklah aku. Rupanya kau sudah sekarat, Rakai Linggar. Rakuti segera memburu dengan tombak Patmayoni. Rakai Linggar menghadapi serangan lawan dengan senjata pedang. Kesatria dari kota Lasem itu berkelahi dengan membabi buta. Nampaknya dia berkelahi dengan setengah putus asa. Dia membabatkan pedangnya kiri kanan, tapi Rakuti selalu dapat berkelit menghindar. Suatu saat, Rakuti memperoleh kesempatan yang baik. Dia melompat mundur, kemudian menggenggam tombak Patmayoni erat-erat. Pada saat Rakai Linggar menerjang ke depan, tombak Patmayoni melayang deras dan menancap di dada Rakai Linggar. Rakai Linggar roboh tak berkutik lagi. Dadanya bersimbah darah. Rakuti melangkah 2 tindak ke depan. Tangannya mencabut kembali tombak Patmayoni. Darah yang mengotori mata tombak
diusapkan ke pakaiannya. Kemudian Rakuti mendengus perlahan. Dia sudah mampus. Lihatlah, aku sudah membunuhnya. Kau hebat, Rakuti. Kau berhasil merobohkan orang itu dalam beberapa jurus. Rakuti memang hebat. Dia mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Aku dapat menghadapi sekaligus 10 orang seperti Rakai Linggar ini. Sudahlah, Rakuti. Jangan menyombongkan diri. Yang penting kita sudah dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Sekarang mari kita kembali ke asrama pendidikan. Kita laporkan hasil pekerjaan kita pada Bapak Brahmana. Ayo, Rakai Pinggala. Bagus sekali. Aku senang mendengar kalian dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Rakuti yang membunuhnya, Bapak Brahmana. Dada Rakai Linggar berlubang ditembus tombak. Nah, sekarang kita boleh merasa lega. 2 orang yang kita curigai sudah kita amankan. Berita ini akan segera tersiar sampai kemana-mana. Berita mengenai Rakai Manoja pasti akan sampai ke telinga orang tuanya di Pawanuhan. Demikian pula berita mengenai Rakai Linggar pasti akan sampai di kota Lasem. Tapi Bapak Brahmana, ada sedikit hal yang mengganggu pikiran kami. Sebelum bertarung, Rakai Linggar sempat berkata bahwa bukan hanya mereka yang seringkali membuat syair mengenai Tuan Putri Raja Dewi dan Tuan Putri Tunggadewi. Benar, Bapak Brahmana. Kami sebenarnya ragu-ragu. Jangan-jangan kami telah keliru membunuh orang. Kalian tidak usah ragu-ragu, tidak usah cemas. Biarlah aku akan melaporkan hal ini kepada Gusti Ramapati. Kalian tunggu saja penjelasan dariku. Hari itu juga, Brahmana Ratu Kuning menghadap Sang Ramapati. Setelah beberapa saat lamanya menunggu di ruangan pendopo, Sang Ramapati muncul dari ruangan tengah. Pembesar kerajaan itu membetulkan letak pakaiannya sebelum duduk bersila menghadapi Brahmana Ratu Kuning. Bagaimana, Brahmana Ratu Kuning? Apa sudah ada keterangan yang bisa kau sampaikan padaku? Setelah beberapa saat lamanya menyelidiki, akhirnya kami dapat menemukan 2 orang ksatria itu. Ternyata mereka adalah Rakai Manoja dan Rakai Linggar dari kota Pawanuhan dan dari kota Lasem. Bagus. Lalu apa yang kalian lakukan? Ampun, Gusti. Hamba sudah menugaskan Rasmi, Rakuti, dan Rakai Pinggala untuk membereskan mereka. Lalu, apa sudah beres semuanya? Sudah, Gusti. Mereka berdua sudah dibinasakan di tepi hutan tarik. Bagus. Bagus sekali. Memang seharusnya begitu. Jangan semuanya menunggu perintahku. Kalian bisa mengambil tindakan apa saja kalau memang diperlukan. Tapi, Gusti, ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran kami. Apa itu? Cepat katakan. Rakai Linggar sebelum tewas sempat mengatakan sesuatu. Dia sempat berkata bahwa ada banyak ksatria yang mengagumi Tuan Putri Tunggadewi ataupun Tuan Putri Raja Dewi. Jadi bukan hanya mereka berdua. Tapi karena takut, biasanya ksatria-ksatria itu merahasiakannya. Inilah yang mengganggu pikiran kami, Gusti. Jangan-jangan baik Rakai Linggar maupun Rakai Manoja bukanlah ksatria yang belum lama datang menyusup ke istana Kaputren. Begitu. Jadi ada banyak ksatria yang jatuh cinta pada Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Nampaknya begitu, Gusti. Kami sekarang menjadi repot
Karena ada banyak ksatria yang belajar di asrama pendidikan calon tanda. Tapi setidak-tidaknya kalian sudah menyingkirkan 2 orang ksatria yang dicurigai. Itu sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, baiklah. Kalian tenang saja dulu. Jangan melakukan apa-apa sebelum mendapat perintahku. Aku akan membicarakan soal ini dengan Gusti Prabu sendiri. Demikianlah laporan hamba, Gusti Prabu. Ternyata ada banyak ksatria yang mengagumi Tuan Putri Tunggadewi maupun Tuan Putri Raja Dewi. Dan ksatria-ksatria itu sedang belajar di asrama pusat pendidikan calon tanda. Mereka semuanya di bawah asuhan Brahmana Ratu Kuning. Mereka itu dari mana saja, Yang Pati? Ya, dari segala penjuru, Gusti. Dari Pawanuhan, ada yang dari Lasem, ada yang dari Wirabumi, Kahuripan, Wengker Pajang, pokoknya dari berbagai kota. Mereka memang sengaja dikirim ke pusat pendidikan calon tanda untuk belajar. Sekarang kesulitannya di mana, Yang Pati? Ampun, Gusti. Kesulitannya ialah karena kami tidak dapat menemukan 2 orang ksatria yang belum lama menyusup ke istana Kaputren. Jumlah mereka cukup banyak, Gusti. Lebih dari 20 orang. Kami sudah berhasil menyingkirkan 2 orang ksatria yang kami curigai. Tapi ya, kami belum berani bertindak lebih jauh. Gampang saja, Yang Pati. Bunuh saja ksatria-ksatria tidak tahu diri itu. Culik mereka. Dan bunuh mereka di tempat yang tersembunyi. Kurang ajar. Mereka telah berani mencolok mataku. Mereka harus dibinasakan, Yang Pati. Ampun, Gusti. Sekali lagi hamba katakan, jumlah mereka lebih dari 20 orang, Gusti. Apa salahnya? Biar saja. Sekalipun ada 100 orang, semuanya harus dibinasakan. Sebab mereka nantinya hanya akan menjadi momok. Mereka hanya akan mengganggu ketenanganku. Kurang ajar. Eyang Pati, bunuh saja mereka. Binasakan mereka. Jangan bertindak tanggung-tanggung. Tak perlu mereka diteliti satu persatu. Sudah kukatakan, Eyang Pati. Culik saja. Ambil mereka di tengah malam dan bunuh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi. Itulah perintahku, Eyang Pati. Laksanakan segera. Baiklah, Gusti Prabu. Karena ini adalah perintah Gusti Prabu sendiri, hamba pasti akan menjalankannya dengan baik. Sekarang hamba mohon diri, Gusti Prabu. Ingat, Eyang. Jangan ada seorang pun ksatria yang tercecer. Bunuh semuanya. Bunuh siswa-siswa pusat pendidikan itu. Kecuali mereka yang berasal dari golongan Weisya. Aku tidak membutuhkan ksatria-ksatria konyol. Eyang Pati, cepat laksanakan, Eyang Pati. Dinda? Dinda Raja Dewi? Apa kau sudah tidur, Dinda? Cepat buka pintunya. Aku mau bicara sebentar. Ini penting sekali, Dinda. Ada apa, Yunda Tunggadewi? Jangan keras-keras. Mari kita bicara di dalam, Dinda. Putri Tunggadewi segera menarik tangan adiknya. Raja Dewi kelihatan kebingungan.
Tapi dia menurut saja ketika kakaknya membawa ke ruangan dalam. Mereka lalu duduk berhadap-hadapan di atas kursi berukiran indah. Ada apa, Yunda? Sepertinya penting sekali. Kakang Cakradara dan Kuda Merta terancam bahaya, Dinda. Apa? Mengapa mereka terancam bahaya, Yunda? Dan siapa yang mengancamnya? Kakang Prabu Jayanegara bermaksud membunuh kesatria-kesatria yang sedang belajar di asrama pusat pendidikan calon tanda. Kalau memang begitu, bukankah keadaan Kakang Cakradara dan Kuda Merta terancam? Ya, pastilah mereka juga akan ikut terbunuh, Dinda. Yunda Tunggadewi, Yunda tahu dari mana? Yunda mendengar ini dari siapa? Kanda Prabu bertengkar dengan Ibunda Ratu. Kanda Prabu tidak ingin mendapat saingan dari para kesatria. Iya, Yunda. Berita tentang pencuri yang menyusup ke istana Kaputren memang sudah sampai ke telinga Kanda Prabu Jayanegara. Dan kabarnya, Yunda, ada seorang prajurit menemukan rencana siswa pusat pendidikan calon tanda. Ya, mungkin itulah sebabnya Kanda Prabu mencurigai asrama itu sebagai tempat persembunyian para ksatria yang akan menjadi saingannya. Ya, yang penting sekarang kita harus bisa menyelamatkan Kakang Cakradara maupun Kuda Merta. Benar, Yunda. Tapi kapan Kanda Prabu Jayanegara akan melaksanakan rencana itu? Aku tidak tahu persisnya, Dinda Raja Dewi. Tapi katanya dalam beberapa hari ini kita harus segera dapat memberitahu Kakang Cakradara dan Kuda Merta. Jangan sampai mereka tidak mendengar rencana busuk ini dan akhirnya menjadi korban. Tapi Yunda, siapa yang harus memberitahu ke sana? Kita sendiri tidak mungkin. Oh ya, Yunda, bagaimana kalau kita suruh Nini Lujinggan? Jangan Lujinggan. Dia seorang wanita, Dinda. Dia tidak mampu bergerak dengan cepat kalau terjadi sesuatu. Ya, aku tahu, Dinda. Aku tahu orang yang paling tepat yang bisa kita suruh pergi ke asrama pendidikan itu. Siapa orang itu, Yunda? Siapa? Tunggu sebentar, Dinda. Aku akan menulis sebuah surat kecil. Kemudian, coba tolong kau panggilkan Nini Lujinggan kemari. Putri Tunggadewi segera masuk ke ruangan bilik adiknya. Buru-buru dia menulis sebuah surat di atas rontal. Sementara Putri Raja Dewi memanggil Nini Lujinggan. Tak lama kemudian Lujinggan sudah datang menghadap, dan Putri Tunggadewi sudah selesai menulis surat. Nini Lujinggan, tolong berikan surat kecil ini untuk Paman Gajah Mada. Putri Tunggadewi mengulurkan surat kecil. Nini Lujinggan menerimanya, kemudian menyelipkannya di balik lipatan pakaiannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-7 yang akan datang dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Sampai jumpa.